Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Diana. Bisa Ibu menjelaskan materi yang Ibu akan ajarkan di hari Selasa besok, terus berapa alokasi yang digunakan waktu yang akan pembelajaran. Ibu mengajar di jam berapa dan di kelas berapa? Besok saya akan mengajar di kelas 5, tepatnya 5A. Materi pembelajaran yang akan saya sampaikan Asmaul Husna. Kemudian saya akan mengajar 2 kali pertemuan 70 menit. Oke, baiklah. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin utarakan. Tidak lain dan tidak bukan, tujuannya sebenarnya sama dengan teman-teman yang lain juga, ingin menggali informasi seputar perencanaan yang Ibu buat, pelaksanaannya nanti bagaimana, terus harapan Ibu juga bagaimana akhir kegiatan observasi. Saya mulai Bu ya pertanyaannya. Di waktu ini sebentar. Yang pertama saya, bagaimana Ibu mempersiapkan pembelajaran Ibu sebelum masuk di kelas? Yang pasti saya menyiapkan perencanaan pembelajaran mendalam itu ya Pak, PPM-nya saya sesuaikan dengan materi yang saya ajarkan. Kemudian saya juga menyiapkan kelayakan kelas untuk belajar seperti kerapian dan kebersihannya. Kemudian saya juga menyiapkan proyektor yang akan menampilkan media pembelajaran saya, seperti itu Pak. Terus sumber belajar yang digunakan untuk persiapan PPM di kelas? Yang pasti saya menggunakan buku paket ya Pak, buku mapel PAI. Kemudian saya juga membawa Quran. Dan saya juga membuat video pembelajaran serta lembar kerja siswa supaya pembelajaran saya terencana dan saya bisa gunakan untuk mengukur kemampuan siswa LKPD-nya Pak. Ya, kita tahu sendiri bahwa siswa ini berasal dari lingkungan yang berbeda-beda, dengan kondisi yang berbeda-beda. Terus bagaimana kira-kira Ibu menyesuaikan khusus Ibu dalam nanti proses pembelajaran itu? Ya, saya menyesuaikan karakteristik siswa, di mana di dalam kelas itu kan pasti siswa yang berbeda-beda ya Pak ya karakteristiknya. Nah, saya melihat siswa dari gaya belajarnya, bisa saya gunakan auditori, visual, kinestetik, saya sesuaikan karena saya juga menyediakan media pembelajarannya menyesuaikan siswa. Kemudian saya juga melihat kondisi kesiapan emosi siswa karena ini sudah kelas tinggi. Di situ kan ada siswa yang kadang diem, ada yang gampang marah, nah ada yang biasa saja yang sudah matang emosinya. Nah itu saya juga melihat itu. Kemudian saya juga menyesuaikan dengan kemampuan menangkap siswa dalam belajar. Persiapan cukup matang. Terus strategi atau metode yang digunakan di kelas seperti apa? Saya menggunakan PBL, model pembelajaran PBL. Saya mengumpulkan siswa sesuai dengan karakteristik yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian saya juga menggunakan metode tanya jawab, ceramah, kemudian presentasi, presentasi kelompok, seperti itu Pak. Bagaimana Ibu memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran sehingga semua siswa di kelas itu terlihat aktif? Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa saya menggunakan PBL ya Pak dalam pembelajaran ini. Jadi saya membuat kelompok siswa tersebut sesuai dengan karakteristik yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, saya memfasilitasi siswa untuk saya beri materi yang sama. Kemudian setiap kelompok juga saya kasih kesempatan untuk berdiskusi, menyelesaikan masalah. Kemudian saya juga mempersilahkan anak-anak tersebut untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan mereka. Setelah mereka mempresentasikan hasil, saya juga memberi umpan balik. Kalau memang ada kesalahan, bisa bersama-sama kita perbaiki kalau ada kesalahan. Sementara setelah itu semua saya akan memperkuat materi yang saya sampaikan kepada murid tadi. Jadi walaupun ceritanya itu salah dalam mempresentasikan materi, itu tetap apresiasi untuk Anda. Iya Pak, betul.
Terus dalam mengelola kelas, bagaimana Ibu mengelola sehingga kelas tetap kondusif, aman, nyaman? Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita sama-sama antara saya dengan murid saya untuk membuat kesepakatan kelas. Kalau kita buat dengan bersama-sama berarti kan ini sudah kesadaran Pak ya. Nah, setelah itu kesepakatan itu diantaranya adalah tertib, kemudian berani bertanya untuk memancing siswa. Jadi kita kasih kesempatan di situ, kita tulis di kesepakatan bahwa berani bertanya kalau memang tidak tahu. Nah, biar anak-anak itu ada semangat. Nah, terus ada apa lagi, ketertiban, semangat, kemudian mengerjakan tugas sesuai waktu. Jadi semua kesepakatan itu disepakati bersama. Kemudian meskipun ada kesepakatan, ada kalanya namanya siswa murid, jadi dia sering lupa, nanti ada ketua kelompok yang mengingatkan. Saya juga akan menggunakan kekuatan, kan ada siswa yang memang aktif, aktif berani menegur temannya. Nah, itu bisa kita manfaatkan kekuatan siswa tersebut untuk mengendalikan situasi tersebut. Terus saya masuk ke penilaian dan refleksi. Kira-kira bentuk penilaian Ibu itu apa yang digunakan untuk penelitian ini, bagaimana bentuk penilaiannya? Saya menggunakan penilaian observasi ya Pak ya, observasi sikap siswa tersebut ketika proses pembelajaran. Kemudian tadi saya juga sudah mengatakan bahwa kita ada presentasi, berarti kita juga bisa menilai kemampuan siswa, keterampilan siswa dalam berpresentasi. Kemudian saya juga ada kerja individu Pak, seperti itu untuk penilaian masing-masing tugas mandiri siswa. Ya, harapan Ibu kira-kira yang ingin Ibu capai dalam kegiatan PPL di kelas, harapan saya pembelajaran saya ini bisa tercapai tujuan belajarnya. Ya, saya berharap setelah siswa ini belajar khususnya materi Asmaul Husna, saya berharap anak-anak ini nanti mampu menjelaskan apa itu Asmaul Husna. Kemudian setelah dia mampu menjelaskan, mereka juga mampu meneladani, menirukan. Nah, setelah mereka meneladani, saya berharap anak-anak ini bisa mengamalkan semua pembelajaran yang sudah didapatkan. Ibu kan Ibu sudah rancang proses pembelajaran Ibu sudah dari beberapa hari yang lalu. Iya. Terus Ibu sudah menentukan kelas yang Ibu akan masuki. Pertanyaan saya, apa kira-kira nanti tantangan atau hambatan yang bisa saja muncul di dalam proses pembelajaran? Ya, kalau perkiraan saya merasa bahwa setiap murid itu karena punya karakteristik berbeda-beda, pastinya ada murid yang susah bekerja sama dengan kelompoknya. Nah, itu yang menurut saya itu tantangannya. Pasti ada anak yang susah menerima masukan dari temannya, yang mereka susahlah beradaptasi. Tapi karena ada kesepakatan kelas, saya berharap tantangan ini bisa teratasi. Ya. Pertanyaan terakhir untuk sekalian, Ibu mengharapkan apa sih dari kegiatan observasi yang dilakukan oleh siswa? Apa yang diharapkan untuk diri Ibu sendiri? Untuk diri saya sendiri, saya berharap sangat dengan masukan Pak. Tentunya saya tidak bisa menilai diri sendiri. Pasti saya butuh orang lain untuk menilai bagaimana saya mengajar supaya bisa menjadi masukan dan saya bisa lebih baik lagi. Jadi ini sudah cukup Bu, wawancara kita observasi. Mungkin besok insya Allah mudah-mudahan diberi kesehatan, keselamatan dan kemudahan kelancaran di dalam proses observasi PPL di kelasnya. Mungkin cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak.